Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul Qur'an wa amarahu bis-siyam fi syahri Ramadan wa hiya syahrul Qur'an wa syahrul Ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita panjatkan, bahwa Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan, semangat untuk beribadah di bulan Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, dan di bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ayat pertama yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk membaca. Allah firmankan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka perintah membaca adalah perintah untuk membaca ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang apabila kita membaca walaupun satu huruf akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perintah membaca ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kemahabesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam raya ini. Penciptaan langit, penciptaan bumi, beredarnya matahari, beredarnya bulan, itu semua merupakan sebagian dari tanda-tanda kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan perintah Allah untuk membaca, baik itu membaca ayat-ayat Qur'aniyah atau membaca ayat-ayat kauniyah, maka insya Allah pribadi kita akan terbentuk menjadi orang-orang yang ulul albab, orang-orang cendekia, orang-orang yang berakal, yang mendapatkan penghormatan tinggi di dalam Al-Quran karena memberikan transformasi ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat di lingkungannya. Hadirin saudara-saudara sekalian yang saya hormati, lalu apa yang dimaksud dengan ulul albab itu dalam konteks ayat ini? Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Artinya orang-orang yang berakal itu, orang-orang yang berfikir itu, atau ulul albab itu, dalam kriteria Al-Quran ini adalah yang pertama, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu ingat kepada Allah. Setiap tarikan napasnya, setiap detik dalam hidupnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berdasarkan ayat ini, seharusnya hendaknya kita mempunyai sarana yang akan selalu membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya sarananya itu? Di antaranya salat yang 5 waktu yang kita kerjakan. Bu, Pak, benar enggak kalau dengan salat kita mengingat Allah? Betul, saudara-saudara sekalian. Atau zikir yang kita jadikan wiridan, ini diamalkan oleh para ulama-ulama kita dahulu. Jadi kita sebagai orang muslim hendaknya mempunyai wiridan zikir yang kita jadikan sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang zikir wiridannya dengan membaca Al-Quran, ada yang wiridan zikirnya dengan membaca tahlil, membaca yasin, ada yang wiridan zikirnya dengan membaca ratib al-haddad umpamanya. Itu semua sarana untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling bagus adalah zikir dalam hati kita. Setiap napas kita, setiap detik dalam kita selalu ingat Allah, Allah, Allah. Ingat selalu kepada Allah dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak punya wiridan zikir, atau kita tidak ingat kepada Allah, maka kehidupan kita akan kering. Meskipun rumahnya bagus, kendaraannya mewah, hartanya banyak, tapi tidak ingat kepada Allah, maka kehidupannya akan terasa hampa, kehidupannya akan terasa gersang. Benar enggak, Pak? Benar enggak, Bu? Oleh karena itu Allah katakan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa orang yang berpaling dari ingat kepadaku, kata Allah, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Na'udzubillah, saudara-saudara sekalian. Di dunia oleh Allah, orang yang berpaling dari ingat kepada Allah, orang yang tidak ingat kepada Allah, tidak mau salat, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau berzikir, diberikan kehidupan yang sempit, saudara-saudara sekalian. Barangkali usahanya enggak gol-gol, ngobjek sana, ngobjek sini, itu objekan gak ada yang berhasil juga. Bisnis ini, bisnis itu bisnis gak ada yang gol-gol juga. Kenapa begitu? Barangkali ditarik keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali bapak-bapak sholat, tetapi anaknya tidak sholat, bapak-bapak diam saja. Barangkali bapaknya sholat, ibunya sholat, pembantunya tidak sholat, majikannya diam saja.
menyebabkan keberkahan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang pertama ini supaya kita termasuk orang-orang yang ulul albab, yang mendapatkan penghargaan tinggi di dalam Al-Quran, yang sering Allah ajak berdialog, fa'tabiru ya ulil albab, renungkanlah wahai orang-orang yang berfikir. Maka kriteria yang pertama, kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, dalam ayat itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang berfikir itu, orang-orang ulil albab itu adalah orang-orang yang senantiasa berfikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berfikir inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, menghasilkan ilmu-ilmu yang demikian hebatnya. Bahkan saudara-saudara, ketika Eropa masih kumuh, ketika Eropa masih di dalam zaman kegelapan, banyak para mahasiswa-mahasiswa dari Eropa itu yang belajar kepada sarjana-sarjana dan ilmuwan-ilmuwan muslim. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran diperintahkan untuk berfikir, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan sains, mengembangkan teknologi. Paling tidak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita berfikir untuk kemajuan diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dulu pendidikannya tidak sampai sarjana berpikir bagaimana anak-anaknya bisa jadi sarjana, insya Allah. Bapak-bapak yang pendidikannya S1, mudah-mudahan bisa berpikir bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan anaknya, nanti bisa melebihi bapaknya menjadi S2. Berpikir untuk meningkatkan kualitas kehidupan dalam keluarga kita, karena kalau keluarga kita kualitasnya meningkat, maka otomatis kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa kita juga semakin membaik. Karena kita umat Islam bagian terbesar dari bangsa Indonesia ini. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kata Al-Quran, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Artinya orang yang ulul albab itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu Tuhan kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Implikasinya, ketika kita beribadah, maka ibadah kita semata-mata kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja kita, menolong orang kita, bermuamalah kita, bahkan prestasi kerja kita, tidak lain dan tidak bukan, kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kriteria yang ketiga dari ulul albab, orang-orang yang cendekia dalam pandangan Al-Quran. Yang terakhir, waqina adzabannar, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka. Artinya apa? Orang yang mampu berfikir itu, walaupun sudah banyak berzikir kepada Allah, walaupun sudah banyak berfikirnya untuk kemajuan umat, walaupun sudah bertauhid mengesahkan Allah, tapi tidak lupa untuk istighfar, untuk introspeksi diri. Karena kita adalah manusia
yang tidak luput dari lupa, hilap dan salah. Manusia adalah tempat salah. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, jangan jadi orang yang keras kepala, saudara-saudara sekalian. Harus bisa menerima kebenaran walaupun datangnya dari manapun, selama itu adalah benar. Dan tidak boleh merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan di malam ke-18 dari bulan Ramadan ini kita bisa mengamalkan satu pesan Al-Quran, supaya kita menjadi orang-orang yang berfikir, menjadi orang-orang yang ulul albab, yaitu dengan berzikir kepada Allah, berfikir untuk kemajuan umat. Yang ketiga, bertauhid kepada Allah. Dan yang keempat, senantiasa introspeksi terhadap kesalahan kita. Insya Allah dengan hal ini yang kita lakukan, kita akan merubah pribadi kita menjadi pribadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.